Spent all of our time outside all day, doing whatever we like our way. Didn't need a wall to build a new space. Every moment just came together like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Arosida, mahasiswa semester 7 jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syahid Ali Rahmatullah, Tulungagung. Saya di sini sebagai salah satu peserta praktik pengalaman lapangan gelombang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di mana dalam praktik pengalaman lapangan gelombang 3 ini, PL masih dilakukan secara virtual dari rumah. Mahasiswa disarankan untuk hanya melakukan observasi dan wawancara kepada lembaga yang ada di sekitar rumah untuk menghindari penyebaran wabah COVID-19. PPL gelombang 3 ini dilaksanakan kurang lebih selama 31 hari, terhitung dari tanggal 20 September 2021 sampai 22 Oktober 2021. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan praktik pengalaman lapangan di CV Fikri Fahmi Aulia Aziz. CV ini terletak di Desa Sumberingin Kulon, RT 1 RW 2 Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Tepatnya, jika dari arah barat, terletak di gang pertama setelah perbatasan antara Desa Pandansari dan Desa Sumberingin Kulon. Setelah masuk ke gang pertama kurang lebih 100 meter, kita bisa melihat di sebelah barat jalan ada toko yang menggunakan banner dengan nama usaha ini. Usaha ini didirikan oleh almarhum Bapak Marsono sejak tahun 2007 yang berbentuk usaha dagang atau UD. Setelah Bapak Marsono meninggal, usaha ini dilanjutkan oleh anak pertamanya dan istrinya. Baru pada tahun 2019, usaha ini berubah menjadi CV Fikri Fahmi Aulia Aziz dengan pemilik yang sah, yaitu Muhammad Fikri Aziz. CV Fikri Fahmi Aulia Aziz ini bergerak di bidang distributor pakan ikan dan perikanan. Perusahaan membeli barang dengan secara tunai atau kredit dari beberapa pabrik dan kemudian menjualnya secara tunai atau kredit ke beberapa toko dan pelanggan lain baik dari Kabupaten Tulungagung atau kabupaten sekitar Tulungagung. Selain itu, usaha ini juga mengelola kolam untuk membudidayakan ikan yang nantinya akan diternakan dan dijual kepada pelanggan. Jenis ikan yang dibudidayakan di kolam ini ada ikan lele, ikan patin, dan ikan gurame. Pemasaran dilakukan melalui media Facebook, getok tular atau antar teman, penjual ikan, dan WhatsApp. Dalam menjalankan usahanya, Muhammad Fikri Aziz ini dibantu oleh beberapa karyawan yang terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada bagian administrasi, yang kedua ada bagian keuangan, yang ketiga ada bagian pengurus kolam, yang keempat ada bagian bongkar muat, dan yang kelima ada bagian pengiriman. Dalam menjalankan usahanya, CV Fikri Fahmi Aulia Aziz ini memiliki 3 buku penting. Yang pertama ada buku stok, yang kedua ada buku uang, dan yang ketiga ada buku order. Buku stok ini yaitu buku yang digunakan untuk mencatat banyaknya persediaan yang masuk atau dibeli
dan keluar atau dijual, di mana di sini adalah pakan ikan. Dicatat sesuai dengan jenis-jenis pakan ikan masing-masing. Yang kedua ada buku uang. Buku uang ini yaitu buku yang digunakan untuk mencatat segala transaksi yang melibatkan pengeluaran dan pemasukan kas bagi usaha, seperti mencatat penjualan dan pembelian persediaan barang dagang atau pakan ikan itu sendiri. Yang ketiga ada buku order, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat pesanan dari pelanggan dan mencatat status pembayaran sudah lunas apa belum. Dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan yang terjadi, perusahaan tidak menggunakan sistem double entry atau pembukuan sesuai dengan pelakuan akuntansi yang ada sekarang ini. Perusahaan melakukan pembukuan dengan cara manual menggunakan 3 buku penting itu tadi. Pada dasarnya, pencatatan persediaan yang dilakukan ini cukup mudah dipahami dan tidak berbelit. Persediaan barang dagang awal sampai akhir akan diketahui dengan mudah dengan pencatatan seperti ini. Namun, karena sebuah perusahaan dalam kegiatan operasionalnya tidak hanya terfokus pada jual beli persediaan saja, karena ada beberapa beban lain yang tidak bisa dimasukkan ke dalam biaya persediaan yang sebaiknya juga tetap dicatat, di mana dengan melakukan penjurnalan maka akan lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan. Saat ini, CV Fikri Fahmi Aulia Aziz menggunakan jasa konsultan keuangan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan dan beberapa hal lain yang terkait keuangan perusahaan. Hal ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, karena perusahaan tidak mencatat transaksi selain dari transaksi pembelian dan penjualan persediaan, maka di akhir akan menyulitkan dalam menyusun laporan keuangan. Perusahaan tidak menyimpan bukti transaksi seperti faktur atau nota pembelian, invoice, rincian tagihan listrik, dan lain-lain yang pada akhirnya saat penyusunan laporan keuangan hanya dilakukan dengan memperkirakan berapa banyak pengeluaran dan pemasukan selama periode tersebut.